Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMK, channel yang membahas atau mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru yang akan berlaku nanti mulai di 2 Januari tahun 2026. Dan kita kali ini pada video yang ke-253. Kita akan membahas terkait dengan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Langsung saja saya bacakan pasal 469. Pasal 469 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Saya bacakan dulu sampai selesai biar mudah kita memahami. Ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 407A, saya jelaskan dulu yang 469. Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi kalau terkait penganiayaan berat yang direncanakan, berarti dalam hal ini adalah penganiayaan yang akibatnya mengakibatkan luka berat. Ya, luka berat itu berarti ya bisa jadi tangannya putus, bisa jadi cacat, bisa jadi tidak bisa sembuh, bisa jadi koma, dan seperti itu. Dan pada saat melakukan itu melalui proses perencanaan. Ada waktu antara niat, kemudian cara, metode yang digunakan, tempat di mana, dicari dulu muter, mungkin bawa celurit, bawa pedang, begitu ketemu, nah itu termasuk yang direncanakan. Ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Kemudian jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ada mengakibatkan matinya orang, maka ancaman pidananya adalah 15 tahun. Yang membedakan hanya itu saja, luka berat dan mati. Pasal 470, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 466 sampai dengan pasal 469, pidananya dapat ditambah sepertiga jika tindak pidana tersebut dilakukan a. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugas yang sah. Pasal 466 sampai dengan pasal 469 barusan ada di video-video sebelumnya, ada di 252, 251, 250. Silakan kembali ditonton kembali. Yang hal-hal tersebut pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari maksimal hukuman pada pasal-pasal itu. Jika korban atau jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pejabat ketika atau karena sedang menjalankan tugas. Siapa pejabat yang sedang menjalankan? Wah, banyak sekali, bisa jadi guru, bisa jadi PNS, bisa jadi polisi, bisa jadi TNI, bisa jadi hakim, jaksa, apalagi KPK. Ya, semualah petugas, banyak sekali contohnya yang sedang menjalankan tugas yang sah. Kalau sedang cuti, tidak termasuk walaupun dia pejabat, karena cuti nggak menjalankan tugas yang sah kan, tidak masuk. B. Dengan memberi bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Nah, kalau penganiayaan bahan macam-macam, racun, air laksa, ya kan, gas sarin. Kalau zaman tahun dulu itu ada sekte di Jepang pakai gas sarin. Nah, itu memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Apotas, baygon, bisa jadi. Kemudian juga ditambah sepertiganya apabila dilakukan terhadap ibu atau ayahnya. Itu pidananya yang untuk pasal 466 sampai dengan pasal 469 ditambah sepertiganya.
Pasal 471 ayat 1, selain penganiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 467 dan pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi, jabatan, atau mata pencaharian dipidana karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. 10 juta. Ini ya penganiayaan ringan. Maksudnya adalah terjadi penganiayaan, ditampar, plek, penganiayaan, ditonjok, plek, ada lebamnya sedikit. Dan itu tidak mengganggu korban menjalankan profesi jabatannya. Yang guru masih bisa guru, yang dokter masih bisa praktek dokter, masih ke rumah sakit. Yang PNS masih bisa ke kantor Pemda. Dan tidak menimbulkan penyakit. Bukan sakit ya. Tidak menimbulkan penyakit. Ini yang masuk dalam pasal ini adalah disebut tindak pidana ringan. Jika tindak pidana ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah sepertiga terhadap pembantunya, terhadap karyawannya, terhadap anak buahnya. Kan itu. Sopir terhadap kernetnya, ini kan bawahannya. Pidananya dapat ditambah sepertiganya. Dari apa? Dari 6 bulan, berarti tambah 2 bulan. Ayat 3, pasal 471, percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana. Jadi percobaan melakukan tindak pidana ringan itu tidak dapat dipidana. Kamu tak pukul loh kamu, tak tampar loh kamu. Baru begini terus berhenti atau dipukul gini nggak kena, itu tidak bisa dipidana. Jelas. Ayat 3 pasal 471. Nah, di sini akan saya perdalam terkait menimbulkan penyakit. Nah, jadi gini, yang ayat 1, selain penganiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 467 dan pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit gitu, atau halangan untuk menjalankan profesi, jabatan, atau mata pencaharian dipidana karena penganiayaan ringan. Nah, ini pada KUHP lama banyak sekali orang-orang yang salah pemahaman. Karena di dalam KUHP lama, khususnya di dalam bukunya R. Susilo, di situ bukan tertulis yang menimbulkan penyakit, tapi penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit. Di situ menurut saya dengan adanya pasal 471 ini sudah betul karena adanya perbedaan. Kalau dalam bahasa Belanda, ziek dengan pij. Ziek itu sakit, pij itu penyakit. Jadi kemarin banyak pertentangan di pasal 351 KUHP lama. Dicubit kan menimbulkan sakit. Ya sakit kan dicubit itu kan. Ditampar sedikit juga sakit walaupun sakitnya sebentar. Jadi seolah-olah banyak kasus begitu nampar karena merasa sakit, karena tulisannya memang di KUHP lama itu sakit, maka tetap dikenakan 351 bukan 352. Sering sekali saya membahas pemahaman terkait pasal 352. Karena saya memahami sejarah tentang itu tadi, sakit dan penyakit. Dan alhamdulillah di pasal 471 KUHP baru penulisannya sudah jelas. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit. Bukan penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit. Silakan dicek. Maka contohnya dalam buku R. Susilo, sebagaimana pendapatnya R. Susilo, contoh penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit itu
diceburkan ke air. Ya kan? Itu dianggap penganiayaan. Namun di sini sudah jelas, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit. Sudah sejak lama sekali saya menyampaikan ini, bukan baru-baru saja. Walaupun banyak yang membantah, banyak yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat saya. Sebagaimana saya sampaikan di video terdahulu, pembahasan hukum saya dengan teman-teman itu di angkringan Karangnongko, gitu kan. Nah, alhamdulillah, saya juga senang membaca ini, maka saya agak berapi-api saya menjelaskan masalah ini karena wah, pendapat saya benar ternyata. Nah, kan gitu. Karena perbedaan antara sick dengan pitch. Mungkin bahasa Belandanya saya agak salah, tapi itulah intinya. Sick itu sakit, pitch itu penyakit. Nah, dan sekarang di KUHP baru pasal 471 sudah jelas. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit, bukan penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit. Nah, kan? Atau halangan untuk menjalankan profesi, jabatan, atau mata pencaharian. Sehingga kalau dipukul ada lebam, hematom, bahasa kedokterannya, bahasa medisnya, masuk dalam kategori penganiayaan ringan. Kenapa? Dia masih bisa melakukan profesinya, masih bisa mencari nafkah. Hanya kena kayak begini, yang ngojek masih bisa, yang biasa merumput masih bisa. Dan bukan penyakit. Ya kan? Terjawab untuk yang selama ini sering diperdebatkan. Dan alhamdulillah, sekali lagi, pendapat saya didukung oleh legal drafter undang-undang KUHP baru. Itu yang saya bisa sampaikan terkait penganiayaan berat dengan perencanaan, juga penganiayaan terhadap pejabat, orang tua, atau bawahan, masuk juga penganiayaan ringan. Terangkum pada video 253. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan saran kritik yang membangun untuk channel SHMH. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai dan sudah subscribe. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat untuk subscribe channel SHMH. Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.